A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid At-Taubah Surya Asri 1 ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipun panggihaken malih kita bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini sesuai tema sing diparingno dhateng kula, yaitu rahasia besar 4 bulan haram dan prepare persiapan menuju bulan Muharram ganti tahun. Yang pertama yang mungkin sering panjenengan dengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 niku dawuhaken, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 12 bulan yang ada sejak yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah mulai menciptakan langit bumi niki, menungso nduk bumi niki khususe kali Gusti Allah dikasih penanda waktu dalam 1 tahun niku 12 bulan. 12 bulan itu baik berdasarkan samsiyah, bumi mengelilingi matahari, maupun berdasarkan qamariyah, bulan mengelilingi bumi. Tapi sing dimaksud di dalam syariat ketika Islam membicarakan bulan niku, ketika membicarakan tahun, maka yang dimaksud adalah bulan-bulan hijriyah atau bulan-bulan qamariyah. Yaitu ada 12, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus napa Bu? Jumadil Ula, enten sing Jumadil Awal, Jumadil Akhirah, enten sing Jumadil Akhir, terus Rajab nggih, Sya'ban yang ke-7, yang ke-8 Ramadan, yang ke-9 Syawal, Dzulqa'dah, terakhir Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Mulane wong Jawa ngarani wulan besar. Nggih, soalnya paling gede 12 niku nggih. Di atas 12 ndak ada lagi bulan, karena jumlah bulan niku 12 syahron, 12 bulan. Lah, di antara 12 niku niki sing dimaksud bulan haram ten ngene judul niku.
Di antara 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum. Oke. 4 di antaranya itu adalah bulan-bulan yang mulia. Hurum niku jamae haram. Haram niku mulia. Nggih. Barang niku diharamno polahe menungso niki mulia. Ojo dilebokno. Nggih. Kudu didohno. Nggih. Tanah haram niku tanah sing mulia. Mulane membunuh di situ bahkan termasuk hewan niku diharamkan. Maksudnya untuk menjaga kemuliaan perbuatan-perbuatan yang jelek itu harus dijauhi. Lah asline menungso niki mulya. Nggih, menungso niki mulya sehingga sing elek-elek niku kudu didohno saking menungso. Dadi mboten kok keliru khamr iku mulia. Polahe kok tanah haram. Terus bir iku haram, berarti dipadakno. Tanah haram karo bir haram, berarti padha iki. Mboten maksude tanah haram niku tanah yang di dalamnya itu karena mulia, maka perbuatan-perbuatan yang tercela, yang buruk itu harus dijauhkan. Nah niku terus diarani haram. Dadi haram, harim, tahrim niku seakar kata dari ada yang memaknai mulia karena harus dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ada yang dimaknai tanah yang terbatas karena harim itu batasan. Nggih. Mahram itu yang dibatasi, tidak boleh dinikahi. Nggih. Nah, niku tinggal meninjau dari sisi mana. Kalau dari sisi dijauhkan dari yang terlarang, dijauhkan dari yang buruk, berarti itu mulia. Nggih. Kalau dilihat dari batas antara mulia dan buruk, berarti niku harim, batas. Kalau dilihat dari itu yang harus dijauhi, maka itu disebut haram. Iku kudu didoi, haram. Nah niku Mekah niku Madinah disebut haram itu dari sisi bahwa ini disucikan, dimuliakan, dijauhkan dari hal-hal yang haram. Khamr itu disebut haram dalam artian itu harus ditinggalkan supaya kita mulia. Nggih, supaya kita menjadi hamba Allah yang betul-betul walaqad karramna bani Adam. Sungguh anak Adam ini kami muliakan. Kami muliakan itu ya harus kita jaga dengan cara meninggalkan yang dilarang. Nah niku ngoten. Lah minha arba'atun hurum niku tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. 4 bulan itu apa? Tidak disebut. Ayat Al-Qur'an tidak menyebut. Lah niku tugase Kanjeng Nabi sebagai al-mubin, sebagai penjelas. Nggih. Kita ndak akan faham Al-Qur'an kalau tanpa hadis. Kita tidak akan faham hadis kalau tidak ada fikihnya para ulama. Nggih. Ten hadis diterangno salah satun sardun wa wahidun fardun. Yang 3 itu berurutan, yang 1 itu menyendiri. Okay. 3 berurutan itu karena terkait dengan ibadah haji. Okay. Jadi 4 bulan mulia ini sudah dilakukan semenjak sebelum datangnya Islam. Jadi minha arba'atun hurum niku sadurunge Kanjeng Nabi diangkat menjadi rasul itu sudah menjadi tradisi masyarakat Arab dan itu dibenarkan oleh Allah. Nih. 4-4-nya itu sebelum datang syariat Islam, sebelum datang puasa Ramadan niku, 4-4-nya itu terkait dengan ibadah haji dan umroh. Karena haji umroh niku sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim.
wa adzin finnasi niko sejak zamannya Nabi Ibrahim. Ya'tu karijala wa ala kulli dhamirin niko. Ya'tuna min napa niko min fajjin amiq niko. Sehingga itu menjadi budaya masyarakat Arab terkait pelaksanaan haji. Masyarakat Arab yang terkenal kesukuan, terkenal dengan kekabilahannya itu, sehingga satu dengan yang lain itu seringkali terjadi konflik. Kalau melibatkan satu orang suku dengan satu orang dari suku yang lain, itu bisa menyebabkan perang antar suku karena masing-masing itu akan membela sukunya. Terlepas salah atau benar, mereka akan melindungi anggotanya masing-masing. Sebetapapun mereka punya budaya perang, punya budaya bermusuhan, saling membunuh, tapi mereka itu sejak Nabi Ibrahim, karena bangsa Arab itu keturunannya Nabi Ismail. Kalau bangsa Israel itu keturunannya Nabi Ishak, khususnya Nabi Yakub. Itu sangat menghormati terkait dengan ibadah haji yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ngenten iki. Jadi haji dikerjakan di bulan Dzulhijjah, Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12 nafar awal atau 13 nafar tsani. Itu sudah ada sejak dulu. Untuk kepentingan ibadah haji ini, nah ini kita mal pengetahuan. Nek 4 bulan ini jenengan pun paham. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu niku Rajab. Untuk kepentingan ibadah haji ini, maka masyarakat Arab itu menetapkan sebuah undang-undang yang tidak tertulis, yang menjadi kesepakatan seluruh bangsa Arab, baik yang ada di sekitar kota Mekah maupun yang di lainnya, termasuk yang jauh dari Mekah. Min aqsa jaziratil Arab, dari ujung jazirah Arab niku semuanya sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa 3 bulan ini plus nanti bulan Rajab akan diterangkan. Juga terkait dengan umrohnya kalau Rajab niku. 3 bulan ini adalah 3 bulan untuk menghormati pelaksanaan ibadah haji yang merupakan warisan dari Nabi Ibrahim, nenek moyangnya bangsa Arab. Dimulai dari 1 bulan sebelum Dzulhijjah dan 1 bulan setelah Dzulhijjah. Karena mereka harus melakukan perjalanan untuk menuju Mekah niku mboten koyok sak mangke wet 10 jam wis tutuk. Mereka harus melakukan perjalanan jauh dari ujung-ujung jazirah Arab niku, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Yaman niku negeri-negeri yang ujung dari titik-titik jazirah Arab. Sehingga kalau mereka melakukan perjalanan haji niku ndak cukup sehari, ndak cukup seminggu, 2 minggu, bisa 1 bulan itu mereka melakukan perjalanan dari ujung jazirah Arab. Niki menjadi tradisinya orang Arab ibadah haji niku. Semenjak Nabi Ibrahim. Nek wong Israel wis mboten gelem. Wong Israel niku duwe kiblat dhewe Baitul Maqdis niku. Orang Israel tidak ke Mekah dari dulu. Karena Mekah itu bukan nenek moyangnya. Mekah niku nenek moyangnya Ismail, keturunane Ismail. Sementara Palestina, Baitul Maqdis niku tempat keturunannya Yakub, Ishak. Yakub niku nama lainnya Israel. Sehingga anak keturunan Yakub, dulur-dulure Nabi Yusuf, sak anak putune niku Bani Israel. Anak keturunannya Yakub, nama lainnya Israel.
1 bulan itu sebelum Dzulhijjah itu mereka jadikan kesepakatan sebagai bulan mulia, artinya tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada peperangan, sak dendam-dendame, sak benci-bencine. Itu kalau sudah masuk Dzulqa'dah mereka tidak boleh ada saling melukai, saling membunuh karena memberi kesempatan. Sebab haji ini menjadi perayaan bersama, menjadi ibadah bersama bagi seluruh bangsa Arab. Niku pun enten sadurunge Kanjeng Nabi diangkat dari Rasul niku orang tawaf, sa'i itu sudah ada, wukuf di Arafah niku sudah ada. Lontar jumroh itu sudah ada. Cuma cara-caranya yang disempurnakan kali Kanjeng Nabi sing koyok ajarane Nabi Ibrahim. Sing boten koyok Nabi Ibrahim dibuat. Mereka itu dulu kalau tawaf berkeliling Ka'bah niku sambil siul-siul, sambil berteriak. Corotan mriki koyok wong Dayak-Dayak ngoten niku lho. Kare keplok-keplok ngoten niku lho. Suwit-suwit, teriak-teriak, mboten enten doa-doanya. Nah niku kali Kanjeng Nabi. Terus bahkan uryanan, mereka itu ada yang sambil telanjang. Karena menurut mereka untuk supaya menjadi suci itu harus menanggalkan seluruh baju. Seperti ketika lahir ke dunia, lho mulane kadang ono sekte sing sesat ngoten niku ya, jamaah dijak dzikir lanang wedok gak oleh nggawe kelambi. Itu nggih warisane wong jahiliyah biyen karena punya pandangan bahwa kesucian itu ketika manusia menanggalkan seluruh apapun, sama seperti ketika baru lahir tidak membawa apa-apa, bayi baru lahir itu karena suci. Berarti menungso nek kepingin suci gak kelambian. Ngoten nggih. Niki kan cara pandang yang aneh ngoten lho. Karepe niku dikiasno karo waktu lahir. Koyok-koyok masuk akal lho, biyen lho waktu lahir menungso gak nggawa kelambi, ya pada saat itu manusia dikatakan suci. Maka kesucian itu kalau masih berbungkus baju tidak bisa disebut kesucian. Baju ini juga harus dibuang sehingga manusia betul-betul polos, bersih. Nah niku ngonten niku. Nah, tapi yo gawat wong menungso. Nggih. Nah niku kali Kanjeng Nabi terus dilarang. Ini ae lho. Lambang kesucian itu bukan menanggalkan baju, lambang kesucian itu putih. Nah, tidak ada warna, tidak ada noda, betul-betul polos putih. Lah niku didamel. Tapi jamaah haji Indonesia kula tingali yo gak putih, wonten garise ijo Indonesia, wonten ya. Sik tetep kuwatir ilang ae nggih. Padahal harusnya niku putih mawon wis gak usah dikai ijo-ijo ngoten niku. Nggih. Nggih. Ya, kalau tinggalin nanggone video-video niki sing jamaah haji sekarang niki, niku enten nanggone kain ikhramnya niku nggih sablonan atau bordiran ngonten melingkar ngonten Indonesia ijo ngonten niku. Nah niku ya mboten sampai ndadekno batale haji juga, cuma nek sing dimaksud itu suci niku nggih polosan putih ngonten niku sing dimaksud. Nggih. Mereka itu menghormati bulan haji ini, itu berangkat dari mulai Dzulqa'dah melakukan perjalanan, tidak boleh diganggu, harus dalam keadaan aman supaya pelaksanaan haji awal sampai akhir itu betul-betul bisa nopo sukses nek cara bahasa sak mangkin. Termasuk 1 bulan setelahnya itu. Mereka selesai ibadah haji, ngenten niki pun selesai. Nggih. Nek ten Mekah niku Idul Adha Rebo, berarti wukufe Selasa, Rebo, Kemis niku Kemis, Jumat, Sabtu. Nah niki sing nafar sani, nafar awal sudah pulang kemarin. Mulane kula wingi niku angsal WA kathah. Njaluk donga nek mulih kok wong-wong njaluk donga niku kula ndonga napa ngoten niku. Wonge ndongane Mina mriko. Nggih. Kathah sing njaluk donga. Padahal mriki durung haji malah dijaluki donga. Meneh nek mari haji ya wong-wong njaluk donga niku donga napa. Nah, tapi pun kata-kata ngoten terus.
Niku untuk kepentingan itu. Berangkat 1 bulan sebelumnya dan pulang 1 bulan setelahnya niku betul-betul menjadi aman. Niku yang pertama. Kenapa 3 bulan? Kemudian kenapa Rajab? Niki terkait dengan haji dan umroh. Karena dari Dzulhijjah atau pulang sampai ke rumah itu mereka di bulan Muharram yang jauh dari kota Mekah itu, maka terhitung Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 5 bulan mereka meninggalkan Ka'bah itu sudah ada rasa rindu pada sebagian orang. 5 bulan meninggalkan Ka'bah, atau kalau dihitung dari Dzulhijjah ya 6 bulan. Perjalanan ke rumah 1 bulan itu 6 bulan, setengah tahun gampangane. Mereka meninggalkan Ka'bah itu sudah ada rasa rindu. Terkadang sebagian dari mereka itu ada yang berangkat lagi untuk menunaikan umroh. Dan umroh zaman dulu itu paling banyak dilaksanakan di bulan Rajab. Niki sadurunge ana Ramadan nggih. Sadurunge enten Ramadan sebagai sayyidus syuhur di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Rajab niku memberi kesempatan balik kepada orang-orang yang merindukan Baitullah untuk melaksanakan umroh, sehingga bulan Rajab itu menjadi bulan umroh tempo dulu niku. Sehingga ketika Rajab itu juga ada proses penyembelihan sama seperti Dzulhijjah. Mulane nek jenengan nate maca hadis-hadis niku ada istilah Rajabiyah. Rajabiyah itu penduduk Mekah, termasuk dalam tradisinya orang-orang Quraisy. Jauh sebelum Kanjeng Nabi niku sudah ada kalau Rajab niku nggih nyembelih kambing, nyembelih onta itu dalam rangka untuk memberi suguhan kepada tamu-tamu Allah yang ikhram dalam rangka umroh, bukan ikhram haji tapi ikhram umroh. Niki mereka juga menyembelih. Tapi sekali lagi niku banyak tradisi-tradisi yang bertentangan. Misalnya untuk hadis-hadis niku diceritakno biyen niku darah kambing hasil sembelihan niku terus diolet-oletno, digupak-gupakno, ditolet-toletkan, dibasahkan kepada baju dan tubuh mereka untuk mengambil keberkahannya itu. Bahwa niki hewan yang dipersembahkan, untuk menyambut tamu-tamu Allah. Lah niku kali Kanjeng Nabi terus dirubah. Nek kepingin ditoletno nduk awak, ojo darah, minyak wangi ae. Nek kepingin oleh barokahe, ojo getene, dagingnya dipangan. Nah niku mulane orang yang berkorban, orang yang berakikoh, nyembelih napa mawon sing sifate golek ridane Allah, niku sunnah untuk dia juga ngincipi. Niku asale ngonten biyen niku tradisine tabarruk dengan darahnya. Nggih. Nah niku Islam niku tidak anti dengan tradisi, nggih. Islam itu hanya membenahi, meluruskan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat, dengan aturan-aturan agama Allah. Nah niku koyok ngonten niku mulane Wali Songo nduk Indonesia niku mboten anti kali tradisi-tradisi ten mriki, sebab Kanjeng Nabi dulu ketika di sana niku juga tidak kemudian iki gak oleh kabeh, saiki aku gawe aturan anyar yo sing gak ono sadurunge. Mboten nate Kanjeng Nabi ngoten. Kanjeng Nabi niku selalu dilihat, oh iki wis dadi kebiasaane wong. Niki nek dilarang orang pasti berontak. Tapi iki gak apik. Nah, sing gak apik ae sing dibuat. Tradisinya ndak apa-apa, kebiasaan itu baik-baik saja asalkan menjadi kebiasaan yang berisikan kebaikan-kebaikan. Nah niku ngoten. Nggih. Lah ketika sudah datang Islam, kemudian muncul bulan Ramadan sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, maka bulan Rajab ini oleh Rasulullah dijadikan tonggak awal, di samping orang berdatangan untuk ikhram umroh juga dijadikan tonggak awal beliau untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang di
dikenal dalam doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan niku nggih diawali dari bulan Rajab niki. Nggih. Sehingga di dalam Islam itu nggih, bulan-bulan yang perlu diperhatikan itu adalah 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 3 bulan niki sing didongakno Kanjeng Nabi barik lana fi Rajaba. Jadi nek cara Quran niku 4, nek cara digabung kali hadis Kanjeng Nabi niku menjadi 6. 6 itu menempati separuh daripada 12 bulan. 6 bulan itu sudah menempati separuh dari 12 bulan yang dikatakan Allah Itsna Asyara Syahron niku. Nah niku ngenten. Gampangane ngenten. Sak elek-eleke awak dhewe nggih, sak begedut-begedute wong niku 6 wulan niki jaga. Nek bahasa nduk Quran niku fala tadlimu fihinna. Nggih, kalian jangan bikin kedzaliman. Nggih. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan itu kalian jangan bikin kedzaliman kepada diri kalian sendiri. Ojo ngelakoni elek. Nek nduk ngene dawuhe Kanjeng Nabi barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan niku nggih tidak bisa dikatakan berkah, wong berkah niku apik kalau di situ terdapat kedzaliman. Sehingga ten mriku justru Kanjeng Nabi dimulai peningkatan amal. Nggih. Nek wulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niki yang kita kenal, nah samangke kula fokus nang ngene satu persatu daripada bulan. Nggih. Kalau di bulan Dzulqa'dah tidak ada yang khusus. Kalau secara umum enten. Terus Kanjeng Nabi apik-apike poso niku siyamu syahril Muharram. Api-apike poso niku poso ing dalem wulan sing dimulyakno Allah, yaitu 4 bulan tadi itu. Sehingga jenengan poso napa mawon meskipun bukan Senin Kemis, meneng-meneng poso pas nepaki dina Rebo. Tapi itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Tapi itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Tapi itu terjadi di bulan Muharram. Semuanya baik kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan dari 3 bulan niku nggih 4 hari niki. 4 hari di bulan Dzulhijjah niki. Tanggal 10 Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik niku. Selain niku hari-hari di bulan Dzulqa'dah, hari-hari di bulan Dzulhijjah, hari-hari di bulan Muharram tidak ada yang dilarang untuk melakukan ibadah termasuk puasa. Nggih, tidak ada yang dilarang karena niku termasuk Ashurul Hurum. Dan puasa di situ, ibadah di situ merupakan ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah yang dikerjakan di bulan yang dinyatakan Allah sebagai bulan mulia. Artinya Allah sendiri yang akan memuliakan orang itu dengan kemuliaan yang berlipat-lipat dibandingkan bulan yang Allah tidak menyatakan sebagai bulan mulia. Jadi ibadah niku dilaksanakan di bulan apapun ya jenenge ibadah, asalkan tidak melanggar batas-batasnya. Kemaksiatan itu juga begitu, dilaksanakan di bulan apapun, di hari apapun ya tetap namanya kemaksiatan. Bukan berarti ibadah hanya dimaksimalkan di bulan mulia. Kalau selesai bulan mulia berarti sudah bebas, tidak usah ibadah. Mboten. Agama niki mboten ngonten. Karena ibadah itu menjadi tujuan awal, tujuan dasar, tujuan pokok dalam kehidupan kita di dunia niki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa nika illa liya'budun niku, sehingga itu tidak mengenal waktu. Tapi pada bulan-bulan mulia
yang dinyatakan Allah sebagai bulan mulia, orang yang beribadah di situ akan mendapatkan pula kemuliaan dari Allah. Sehingga jenengan niku nek ngenten iki tasik haram. Ngenten iki tasik haram. Dzulqa'dah niku 1 bulan jenengan pasani full niku tidak dilarang. Termasuk bulan-bulan mulia. Walaupun cara Sayyidah Aisyah ojo sak wulan penuh, sak wulan penuh iku mek Ramadan tok, supaya sunnah iku gak nyaingi fardu. Niku ilmune Sayyidah Aisyah. Ojo sampai sunnah iku nyaingi fardu. Nggih, nek fardu iku wis sak wulan full, berarti sing sunnah ya ojo sak wulan, supaya jelas ketok nek fardu iku luwe utama daripada sunnah. Ojo sampai sunnah ngalano fardu. Niku cara ilmune Sayyidah Aisyah. Mulane wong biyen niku nek poso Rejeb niku mboten 30 dina. Sampai 17 begitu peringatan Rajab 27 Rajab sudah selesai tidak puasa. Niku nggih supaya tidak bertentangan dengan sing dimaksudno Sayyidah Aisyah niku. Nah niku ngoten. Ketika memasuki bulan Dzulhijjah pun bulan Dzulqa'dah memang tidak ada penyebutan khusus. Hari istimewa sing khusus selain sebagai bulan mulia karena masuk dalam perjalanan menuju Dzulhijjah. Lah di dalam Dzulhijjah niki yang betul-betul puncak kemuliaane bulan niku kali Gusti Allah didekek nduk bulan terakhir. Niki sebagai simbol bahwa memang al umuru bi khawatimiha. Nggih. Perkara apapun itu yang menentukan adalah ujungnya itu. Terakhir ini sing paling menentukan api elek ini. Orang boleh baik di depan, di tengah, tapi orang harus tetap baik sampai akhir. Jangan hanya di depan atau di tengah, kemudian di ujungnya niku tidak. Niku malah dadi elek. Sebab kesan yang membekas niku yang di akhir niku. Terakhir niku sing membekas. Al umuru bi khawatimiha. Mulane dikenal dengan husnul khotimah. Mboten husnul ibtidaiyah. Apik permulaane. Ndak, dalam Islam niku sing dinanti-nanti itu husnul khotimah niki, pungkasan sing apik niki. Lah, bulan Dzulhijjah itu kenapa puncaknya rukun Islam menjadi rukun yang terakhir yang paripurna itu diletakkan di bulan Dzulhijjah niku. Nah niki kula ngajak jenengan untuk berpikir ten mriku. Nggih. Kenapa kok diletakkan di bulan Dzulhijjah? Ya sebagai penutup daripada 12 bulan ibadah haji sebagai ujung dari kesempurnaan rukun Islam itu harus diletakkan di bulan 12 sebagai penghujung bulan supaya betul-betul menjadi husnul khotimah. Ngoten nggih. Nah niku ten mriku. Sehingga di Al-Qur'an itu dari mulai pertama bulan Dzulhijjah itu sudah diisyaratkan kemuliaannya lewat niko wal fajri walayalin ashri niku. Demi fajar yang terbit pada bulan Dzulhijjah. Niku mboten semua fajar niku. Wal fajri niku fajar khusus pada bulan Dzulhijjah. Walayalin ashr. Nggih. Demi fajar yang terbit pada bulan Dzulhijjah. Ngenten iki, setiap fajar pada bulan Dzulhijjah itu masuk dalam wal fajri itu. Lebih khusus lagi dari 30 hari di bulan Dzulhijjah itu adalah walayalin ashri. 10 hari 10 malam yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1, 2, 3. Mulane Kanjeng Nabi niku kana yasumu tis'atan min syahri Dzulhijjah. Kanjeng Nabi itu puasa 9 hari. Tidak hanya puasa di hari ke-9, tapi Kanjeng Nabi itu juga puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 tidak boleh puasa. Demi apa? Demi menyambut kemuliaan bulan Dzulhijjah.
demi menyambut kemuliaan walayalin asyr itu. Kalau tanggal 10-nya kemuliaannya nggih lewat menyembelih niku. Mulane Kanjeng Nabi selalu menyembelih. Nggih, Kanjeng Nabi selalu menyembelih. Meskipun beliau mengatakan ini tidak wajib. Nggih, meskipun beliau mengatakan ini tidak wajib. Mulane terus Abu Bakar dan Umar itu nek Rasulullah kan mesti nyembelih. Kanjeng Nabi ndak pernah tidak nyembelih niku. Tapi nek Abu Bakar kali Umar niku untuk menegaskan sabda Kanjeng Nabi bahwa menyembelih kurban itu tidak wajib, beliau mempraktekkan suatu ketika niku beliau mengumumkan bahwa tahun ini saya tidak menyembelih kurban. Abu Bakar nggih pernah, Umar nggih pernah, untuk memberitahu bahwa ini tidak wajib supaya ojo sampai nek ana wong gak kurban niku malah dielek-elekno. Sugih ngono gak kurban. Nek gak tahu kurban niku elek. Nggih. Tapi kalau sekali-sekali tidak kurban itu boleh. Nggih. Mulane bahasa Kanjeng Nabi niku mangkanat lahu sa'atun minar rizki walam yudhi. Niku gawe lam, mboten gawe la. Bahasa Arab niku gawe lam, mim, lam, gawe la, alif, lam alif, gawe lan, lam nun. Itu maknanya tidak semua tapi peruntukannya berbeda. Nek gawe lam niku bahasa Kanjeng Nabi kan walam yudhi, gawe lam mim. Niku maknanya tidak pernah. Oke, kemarin-kemarin itu tidak pernah diberi rezeki tapi dia tidak pernah. Ngoten nek nerjemah niku. Jangan diartikan tidak kurban. Nek tidak kurban niku la. Wala yudhi panjang. Nek niki walam yudhi jazm pendek. Itu maknanya tidak pernah. Lah nek niku elek pancene. Dikei soge nyembelih wedhus saya gak pernah. Nggih. Napa malih sapi, napa malih unta. Lah niku fala taqrabanna musallana. Wis aja cedhek-cedhek kene. Aja cedhek-cedhek nggon salatku kene. Nah niku karena nggawe walam niku elek temenanan. Tapi kalau sekedar pernah tidak kurban, ya niku tidak apa-apa karena memang tidak wajib. Nggih. Kemarin niku enten tiyang niku ngonten. Dadi piyambake niku setiap tahun niku nek kurban niku minimal itu sapi 2 tiap tahun niku. Lah kalau melihat beliau bercerita niku bahaya nek mboten di stop gak kurban niku. Karena kok khawatir muncul ngenten. Gak ono sak komplek perumahan niki sing ben taun. Lah niku ngoten niku dadi bahaya nek terus-terusan niku ngoten niku. Nggih, padahal niki mboten wajib. Akhirnya kula saranno ngenten, Mbah, jenengan tahun depan niku mboten melok kurban mboten napa-napa. Supaya tidak menganggap itu sebagai kewajiban. Nah niku supaya napa? Nek ana bolonge niku engko akhire iso toleransi kali wong sing gak kurban. Aku tahun wingi yo gak kurban, nek iko tahun iko saiki gak kurban, ya bisa jadi koyo aku wingi ku gak kurban. Saiki dhek gak kurban, aku tahun wingi yo gak kurban. Dadi iso toleran ngenten nggih. Wong gak kurban niku yo gak dosa. Daripada kok kurban terus tapi muncul sifat ujub, gak ono wong sak perumahan koyo aku iki. Gak tahu stop kurbane, adik nek kurban niku sapi loro. Minim niku. Kadang telu, liyane paling wedhus. Nah niku kok terusane sing dadi gak apik. Mulane sekali-sekali niku kadang perlu di stop ngonten niku. Nah niku Abu Bakar Umar ngumumno ngonten. Kanjeng Nabi puasa 9 hari dalam rangka memuliakan niku. Nggih, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Nek kita niki kan enggak O2 niku, tarwiyah kalih Arafah. Ya, nek tarwiyah niku terus Kanjeng Nabi ngelebur dosa setahun. Nek Arafah niku siyamu yaumi Arafah, terkenal niku hadise nang Sahih Muslim. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah ayyukaffira as-sanatal lati qablah was-sanatal lati ba'dah.
puasa di hari Arafah. Hari Arafah niku maksudnya hari ke-9. Nek cara Kanjeng Nabi nduk Arab ya hari ke-9 niku ya pas bareng karo wong wukuf. Sebab ru'yate padha. Tapi kalau kita yang jaraknya jauh, mriki kali Mekah niku 8.500 km lebih. Nggih. Memiliki selisih jarak waktu yang lama, nggih. Kalau berbeda niku nggih memang harus berbeda, malah nek padha niku ya ketepaan. Nggih. Dan tidak harus sama. Dadi mboten kok poso Arafah niku polahe barengi wong ten mrika wukuf. Lah awak dhewe ngerti wong sing nduk Arafah wukuf niku kan baru-baru ini saja, ketika ada satelit, ketika ada televisi, ketika ada radio, maju-maju malih ketika ada internet. Iso live sehingga tahu kono wukuf, di sini tahu. Tapi bagaimana dengan 100 tahun yang lalu? Apa ya kudu disyaratno bareng terus nek gak bareng gak sah? Enggak, dari dulu itu yang menjadi aturan hari ke-9. Jadi poso niku poso dina sing nomor 9. Nggih. Kalau di sana disebut hari Arafah karena tempatnya orang wukuf di tanah Arafah, akhirnya kegawa sampai ten mriki. Nggih. Jadi prinsipe niku mboten barengi wong sing wukuf, sebab barengi wong wukuf niku baru puluhan akhir niki mawon, puluhan tahun akhir niki mawon kita tahu. Dulu-dulu gak ngerti, 100 tahun yang lalu lah katakanlah, ke belakang niku gak ngerti kapan wukufe nduk kono niku mboten ngerti. Apa saiki, apa wingi, apa meneh ndak tahu. Bisa 3 hari itu kemungkinannya. Terus nek gak bareng apa diarani gak Arafah? Enggak, yang paling bisa untuk dipastikan adalah hari ke-9 di mana kita berada. Mulane wingi niku jenengan tingali nek berita niku nggih. Nggih. Niku nek gak salah kula share nang ngene grupe Ngeja Ngaji niku. Niku Maroko niku kali Mekah niku lebih dahulu 2 jam. Maroko dengan sini niku lebih dahulu 6 jam. Jadi urutannya Maroko 2 jam, kemudian Saudi Arabia 4 jam, kemudian niku Indonesia. Cara nek digawe hitungan jam. Nggih. Karena lebih barat, orang Maroko, orang Mesir niku, wong Kairo niku nek salat niku ngadep ngetan. Jenengan dereng nate ngrasakno salat ngadep ngetan nggih. Kula pun nate salat ngadep ngetan niku. Dadi rasane niku kaya lho, salat sore-sore niku membelakangi matahari. Nek awak dhewe sore-sore kan biasanya ngedep matahari. Ya, wong srengenge wis nduk kula nek sore niku. Lah niki srengenge sore niku malah dadi nek duha niku nggih, nek duha niku malah ngedep matahari. Salat duha niku salat ngedep matahari niku salat duha. Nek awak dhewe salat duha ya matahari nduk mburi. Dadi rasane ya kaya gak enak ngonten nggih rasane niku. Tapi ya napa malih wong pancen niku berada di sebelah napa baratnya, lebih baratnya lagi. Mulane wong Mekah niku nek ngarani Maroko niku Maghrib, tanah barat, negeri yang ada di sebelah barat. Itu tahun ini Maroko niku Idul Adha niku dina Kemis jajal. Padahal kudune nek Saudi niku Rebo, kudune Maroko niku nek gak Selasa ya minimal padha rebone lah. Tapi Maroko niku malah Kemis. Kenapa? Karena mereka ketika ru'yat itu tidak melihat. Nggih. Sehingga istiqmal. Bulan Dzulqa'dah itu disempurnakan 30 hari, lalu Idul Adhanya sama dengan Indonesia loh, malah aneh malahan. Sing nduk tengah-tengah wau Saudi niki Rebo, sing nduk awal Maroko niku Kemis, kare sing nduk pucuk niki ya Kemis. Dan itu tidak masalah karena masing-masing iki mendasari dengan ru'yatnya masing-masing. Ru'yate Saudi ketemu Rebo, ru'yate Maroko oleh gak ketok, kudune ketok. Padahal ketika itu kalau dihitung lewat hisab niku tinggi hilal di Maroko niku sudah 10 derajat. 10 niku kudune ketok, tapi barangkali ten Maroko waktu niku musim mendung, musim hujan,
Atau bagaimana kok gak iso, atau badai pasir sehingga waktu ru'yat niku sak Maroko niku gak iso ndelok bulan padahal sudah 10 derajat. Akhirnya nggawe keputusan Idul Adhanya itu hari Kamis sama dengan Indonesia. Dan itu tidak masalah. Niki sing poin penting yang mau saya sampaikan itu beda Saudi kali mriki niku gak usah dipolitisir. Ya apa sih Indonesia iku mboten usah ngonten. Wis masing-masing iku ana ijtihate, masing-masing iku nggawe sistem ru'yat sendiri dan ketemune beda, mengamalkan ilmunya masing-masing niku sudah selesai. Gak usah dibenturno Indonesia karo Saudi. Ya apa sing bener iku? Wis gak usah dek sing bener lah. Karo Maroko ya napa malahan. Nggih. Akhirnya kok kan masing-masing niku kan bantah-bantahan gawe argumen yang menurut dirinya benar. Ya sampai nek melok poso bareng Saudi ya berarti bukoe engko maghribe Saudi ku jam piro ngonten kan polene. Sahure Saudi lah ngonten niku kan pole dadi akhirnya cuma gawe olok-olokan tok. Ya, padahal secara ilmiah itu sudah ndak ada persoalan. Pokok ilmu niku nek di tangan ulama itu perbedaan hanya menjadi khazanah kekayaan. Tapi perbedaan itu di tangan orang-orang bodoh, apalagi orang-orang yang hatinya niku gak beres, perbedaan itu dijadikan alat untuk bermusuhan. Padahal beda niku rahmat, beda niku nikmat. Nggih. Wong nduk pasar ngarep niku lho, dodolane kan siji-siji niku. Lah nek kuwabe niku terus padha dodol satu macam bahan makanan. Nggih. Dodol lentuk kabeh, gak ono liyane lentuk. Pojok wetan sampai pojok kulon dodolane lentuk tok wis. Nggih jenengan mosok kate tuku lentuk bendina mangan lentuk bendina. Nggih enak ono sing dodol buah iku, minuman iku, masakan ini, masakan iku. Beda-beda kaya ngoten niku kan ndak pernah ada yang mempersoalkan. Sampeyan lapo sih dodolan beda karo wong iki? Padha kok cek rukun, cek kompak. Lho mosok beda iku dianggap gak rukun, dianggap gak kompak. Beda niku wis biasa-biasa mawon lah, gak usah beda niku terus digawe alat untuk dadi tukaran niku lapo ngoten niku. Ya niku ngoten. Dadi itu puasa Arafah, tarwiyah Arafah niku nggih kita mendasari kepada di mana kita berada. Niku paling bisa dimaklumi, paling bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau kita ikut haji ten mriko lah niku nggih pancen kudu melok kono. Lho enggak aku KTP Indonesia, wong Indonesia saiki. Ya mboten ngonten, ya kita berada di sana ya mengikuti aturan sana. Ya. Sampai tadi istilah kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung niku nggih seperti itu. Niku di ajaran manapun niku secara rasional ya pancen kudu ngono. Manggon Indonesia ya melok aturane Indonesia, melok waktune Indonesia. Manggon nduk kono ya melok aturane kono, melok waktune kono. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat melok aturan setempat niku. Nah, seperti itu. Nah, niku ngoten. Kemudian terkait dengan takbir wau mulane kula mriki kan insyaallah wis bener nggih ya. Takbir Idul Adha itu dimulai dari tanggal 9 subuh, ba'da subuh. Bener nggih? Mriki dilaksanakno mboten? Nah niku ba'da subuh tanggal ke-9 Dzulhijjah niku mari salat, tapi niki sunnah. Nek imame lali nggih gak usah dirasani. Nggih, enten niki sunnah. Sunnah selesai salat kula wau ya kurang titik lali. Untunge rada ngantuk. Gak kesusu istighfar mari ngonten begitu eling oh iya iki. Nah niku barokah ngantuk niku kadang ngonten nggih. Boleh gak kesusu, begitu gak kesusu iso mikir. Oh iya iki sik tasrek. Ya, masih tasrek. Mulai tanggal 9 ba'da subuh setiap selesai salat. Nggih, setiap selesai salat. Bahkan terus para ulama meskipun selesai salat sunnah nggih, tidak hanya selesai sholat fardu, nek nduk masjid ya selesai sholat fardu. Bahkan meskipun selesai sholat sunnah, kalau mau niku sunnah untuk mengumandangkan takbir. Niku istilahnya namanya takbir muqayyad. Takbir yang dibatasi kepada usai sholat saja.
Nek takbir mutlak niku nggih pas malam Idul Adha kemarin niku, mulai maghrib sampai khotib naik ke atas mimbar niku. Jadi takbir terakhir niku nggih takbire khotib niku. Takbire khotib niku kan waktu memulai takbir niku kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping 9. Khutbah kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping 7. Nggih wis niku takbir-takbir terakhir niku yang dikumandangkan khotib niku sebagai perwakilan dari pemimpin umat, ditutup oleh seorang khotib, takbir mutlaknya di tangan khotib niku. Lah nek takbir muqayyadnya berakhir ba'da asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nek riyayane Kemis berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad ba'da asar niku terakhir. Sakmangke Sabtu berarti nanti duhur, asar, maghrib, isya, besok subuh, duhur, asar baru terakhir. Nggih. Asar besok hari Ahad niku imame sunnah terakhir. Engko maghribe pun tanggal 14. Sudah tidak sunnah lagi. Meskipun zikir takbir itu tidak dilarang. Nggih. Zikir takbir itu tidak dilarang. Isine niku lho, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dikire kan 3 niku. Pancen sesuai dawuh Kanjeng Nabi, fa aksiru fihinnat takbir wat tahlil wat tahmid. Perbanyak pada hari-hari bulan 10 hari Dzulhijjah itu dengan memperbanyak takbir, tahlil. Takbir niku Allahu Akbar, tahlil niku la ilaha illallah, tahmid niku walillahil hamd. Mboten napa-napa, selain niki masih bulan Muharram Safar ndak dilarang. Cuma sing garai gak enak niku kan nek jenengan ngelagokno. Jadi nek takbirnya ndak apa-apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mboten dilarang walaupun bulan Safar. Walillahil hamd, walillahil hamd. Mboten napa, sing garai wong-wong gak oleh niku kan nek jenengan lagu. Begitu jenengan lagu takbir, tahlil, tahmid niku baru wong mesti gremeng, mesti ngelingno, gak riyo kok takbiran. Lho mosok gak oleh zikir Allahu Akbar, oleh tapi ojo dilagu. Sing dadi masalah niku jenengan lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulan Muharram Allahu Akbar nggawe lagu ngonten niku ya mesti ana sing ngelingno. Gak oleh takbiran niku, mesti ngomong gak oleh. Terus sing dilarang mosok maca Allahu Akbar kok gak oleh, mosok dosa. Muni la ilaha illallah mosok dosa. Ya sing garai niku lagune niku lho, garai wong eling kepingin mangan wedhus mawon. Nggih. Kepingin mudik mawon, kepingin ketemu keluarga, lagune niku mengingatkan momen-momen Idul Fitri, Idul Adha. Nek mboten dilagu nggih gak apa-apa. Mosok muni Allahu Akbar gak oleh, mosok muni la ilaha illallah gak oleh, muni walillahil hamd mosok dosa. Nggih mboten, tapi nek dilagu niku sing garai orang teringat. Nggih niku sing garai wong ngelarang niku lagune niku. Dadi pun salah paham. Nek ana wong muni gak oleh takbiran niku. Lho muni Allahu Akbar kok gak oleh. Lagune sing dimaksud niku lagune nggih. Mboten takbire. Nah niku sampai ketika Muharram nggih. Muharram itu oleh Sayyidina Umar nggih, karena Dzulhijjah itu menjadi ujung kebaikan bagi umat Islam, maka Muharram itu kali Sayyidina Umar dijadikan awal tonggak permulaan orang untuk kebaikan-kebaikan, perencanaan-perencanaan yang baik. Sehingga mulai zaman Sayyidina Umar, Muharram itu dijadikan tahun baru Hijriah. Dan mengambil momentum yaitu dimulainya kejayaan Islam, yaitu semenjak Kanjeng Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Niku kejayaan Islam. Islam ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, meskipun sempat hijrah ke Habasyah 2 kali, hijrah ke Taif,
niku Islam tidak mengalami perkembangan yang signifikan meskipun lebih lama. Islam di Mekah niku lebih lama daripada Islam di Madinah. Di Mekah niku 13 tahun, di Madinah cuma 10 tahun. Tapi dengan waktu yang lebih sedikit Islam mengalami banyak perkembangan pesat. Sehingga Sayyidina Umar niku mengawali tahun baru Hijriyah 1 Muharramnya itu tidak dari sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, tidak dimulai dari sejak lahirnya Nabi Muhammad seperti Masehi, Miladiyah yang konon diyakini sebagai lahirnya Nabi Isa. Tapi dimulai Hijriyahnya dari bulan Muharram, karena setelah sempurna harus kita awali dari awal kebaikan itu. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghatin niku mulai Muharram niku. Evaluasi introspeksi 12 bulan yang lalu, mulane terus para ulama niku nggawe doa akhir tahun, doa awal tahun. Nek didoleki hadise nggih mboten enten. Tapi ini implementasi dari ayat wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad Quran niki. Iku prakteke wal tandur nafsun ma qaddamat li ghad itu ya merenung di asar terakhir menjelang maghrib pergantian tahun dari Dzulhijjah menuju Muharram niku prakteke wal tandur nafsun niku kita evaluasi. Setahun kemarin nggih bulan-bulan ngenten iki lho nggih. Aku iki 1444 Hijriah iki ya apa ya Allah, kok sik ngene, kok sik ngono. Elek iki kok sik tak lakoni, elek iku kok sik tak lakoni. Ketaatan iki cek angele dijak istiqomah, ketaatan iku kok kadang teko, kadang enggak, kadang tak lakoni. Wis ngonten-ngonten niku dievaluasi lighat niki untuk masa depan. Lah niku mulane ulama terus nggawe doa akhir tahun, doa awal tahun. Mboten usah ditakokno dalile. Nggih niku praktek teko Quran napa niku surat napa niku? Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat niku. Napa? Surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Ini ku ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat. Ma qaddamat niku nggih akhir tahun niku paling enak. Nggih, karena mau memulai kehidupan yang baru di tahun yang baru. Cara wong Islam tahun barune ya Muharram, sehingga wal tandur nafsun ma qaddamat niku nggih doa akhir tahun itu wujudnya. Jenengan tingali makna-makna doa akhir tahun niku. Nggih tujuannya untuk minta ampun terhadap yang kemarin kalau ada dosa, ada salah, nggih. Terus ke depan niki muga-muga kok didadekno sing luwih apik. Ngonten-ngonten niku donga-dongane isine niku. Nah niku diwujudno, mosok wong donga iku terus gak oleh. Ya, mosok donga niku ngenteni diwulangi Kanjeng Nabi. Wong donga niku perintah umum. Ud'uni astajib lakum niku perintah umum. Tidak harus berdoalah selesai sholat, mboten atik ngonten. Berdoalah setelah antara adzan dan qomat. Gini ku pengkhususan untuk menunjukkan keutamaan, tidak membatasi doa yang di luar itu. Sehingga doa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, selama tidak di tempat yang kotor najis, boleh dikumandangkan, boleh dipanjatkan. Nggih, apalagi niki momen penting wal tandur ma qaddamat lighat, sehingga ulama niku penting gawe doa akhir tahun, doa awal tahun niku untuk evaluasi niku wau. Nah niku Muharram kali Sayyidina Umar tonggaknya itu diletakkan ketika Nabi hijrah supaya wong Islam niku ketika Muharram, ketika mendengar kalimat bulan Hijriyah, tahun Hijriyah niku Hijriyah yang diingat adalah hijrahnya Rasul, sehingga niku memotivasi wong Islam niku isok berhasil koyok berhasilnya Kanjeng Nabi setelah hijrah. Maka kita masuk bulan Muharram, 1 Muharram 1445 besok niki ya Hijriyah. Lah niku termotivasi dengan hijrahnya Rasul.
keberhasilan Islam setelah Rasulullah hijrah. Mulai tahun ini Muharram 1445 ini saya akan hijrah. Bukan hijrah yang bagaimana, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keterpurukan menuju kesuksesan, dari kebakhilan menuju kedermawanan, dari marah-marah menuju sabar, dari sing elek ya ngonten-ngonten niku hijrah setelah Madinah niku terus Kanjeng Nabi la hijrata ba'dal Madinah. Sakmarine Madinah iku wis gak ono pindah-pindah maneng. Semua bumi itu baik. Nggih, sing ono iku hijrah teko barang elek nangone barang apik. Teko dipengaruhi nafsu nangone pembebasan dari hawa nafsu. Nah, niku momentumnya di situ. Kemudian Rajab nek zamane Kanjeng Nabi kemuliaannya itu digunakan untuk momentum menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena Ramadan itu sangat istimewa. Barang niku nek istimewa persiapannya ndak boleh dadak. Jenengan jange mantu ngonten niku nggih. Jange ngadakno resepsi pernikahane anak ngonten mawon. Niku semakin jenengan ingin acara itu berjalan dengan sukses, meriah, menyenangkan dan lain-lain, niku panjenengan persiapannya harus jauh hari. Aku kepingin riasane gawe iki, berarti nggih mulai sak mangkin niku wis dipesen. Bisa jadi niku kok masih 5 bulan yang akan datang. Aku meneh 5 wulan kas mantu. Iki tanggale bunderono ya, wis tak pesen. Polahe cocok, milih sing paling istimewa. Lah nek kurang 5 dina baru ngomong nggih kedisian wong. Nggih, terop barang aku cocok. Terop iki bagus, riasane bagus, terope bagus, hiasane bagus. Iki masakane cateringe iki niku nggih jenengan kudu ndisiki jauh-jauh hari. Semakin jauh apa yang jenengan cita-citakan itu akan mudah terwujud. Cara Kanjeng Nabi, kesuksesan Ramadan itu tidak hanya digenjot ibadahnya setelah masuk bulan Ramadan digiat noten mriku, tapi diawali sejak bulan Rajab supaya niki engko menjadi kebaikan yang sempurna. Bahasae para ulama niku Rajab iku wulane nandur, Sa'ban niku wulane menyemai, merawat, Ramadan niku kari manen, Lailatul Qadar iku kari metik, mboten sik golek-golek. Lailatul Qadar kok digoleki. Atik golekine nduk ngampel pisan. Nduk ngampel wong akeh. Desek-desekan ki golek senggol-senggolan niku. Iku ayu niku dikejar didesek. Engko mari ngonten nduk masjid mboten nang kuburan nggih, mboten ngobrol tok nduk ngene terase masjid kali rokokan cerita-cerita sampai subuh jarine golek Lailatul Qadar. Nggih. Nggih, Lailatul Qadar itu akan diberikan kepada orang yang sudah menanamkan dan merawat sejak bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan kok teko-teko dhewe gak usah digoleki. Datang-datang sendiri Lailatul Qadar niku gak usah diuber, gak usah digoleki. Teko-teko dewe diberikan kepada orang-orang yang sudah sejak bulan Rajab itu dia menanam, dia menyemai. Nggih kari metik Ramadan itu kari metik. Nggih, tidak merosot, semakin meningkat dan itu tinggal memetik. Wis wayahe panen Ramadan niku, mboten wayahe nandur. Nah niku bulan-bulan mulia di dalam bulan Islam itu yang saya ceritakan, yang saya sampaikan ini adalah dari sudut pandang sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul dan dari sudut pandang setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul. Keempat-empatnya tetap menjadi bulan mulia. Nggih, sampun. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Sampun? Nggih. Nggih, Bu.
Oh nggih, nggih bener. Nggih. Ada kesunahan puasa Ayyamul Bid. Itu kalau selain bulan Dzulhijjah dan selain bulan Ramadan tentunya nggih. Nek Ramadan nggih gak usah ate Ayyamul Bid wong wis wajib Ramadan ya. Nggih. Itu adalah puasa pada padang bulan ketika malam itu terang. Mulane disebut bid. Bid niku baydotun putih. Nggih, bayadun putih. Nggih, bayadun putih. Nah, jadi Ayyamul Bid itu hari-hari putih. Maksudnya hari-hari di mana rembulan itu bersinar terang. Yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Soalnya 14 niki pas payahe padang bolan, 14 malam 15. Sehingga hari sebelum 14 dan hari setelahnya. Cuma nek pas Dzulhijjah kan 13 itu masih merupakan hari tasyrik. Bagaimana dengan orang yang punya kebiasaan atau tidak mau ketinggalan kesunahan puasa Ayyamul Bid? Beliau mengganti tanggal 13-nya itu dengan tanggal 16. Jadi jenengan ganti tanggal 13-nya itu, besok niki kan tanggal 13. Jangan puasa. Jenengan mulai poso Ayyamul Bid itu mulai Senin, Selasa, Rabu 14, 15 dan 16. Sing 16 niku gantine tanggal 13 khusus untuk bulan Dzulhijjah wonten niku. Nggih. Jadi tetap 3 hari karena niku wasiate Kanjeng Nabi ojo sampai sak wulan niku 3 dina gak poso. Poso. Nggih. Meskipun waktunya itu acak, tidak harus Ayyamul Bid. Ya syukur-syukur Ayyamul Bid. Tidak harus Ayyamul Bid. Minimal niku 1 bulan ojo sampai gak poso, minimal niku 3 dina. Sebab wong Islam niku nggih, setiap satu kebaikan niku 10 kebaikan lipat kalinya, nggih. Asyru amsalihah. Wa man jaa bi hasanatin falahu asyru amsalihha. Dia mendapatkan 10. Jadi nek 3 hari saja dia puasa, maka catatan posone niku 30 dina. Dan 30 niku padha karo sak wulan. Jadi wis diwakili 3 dina niku wis padha karo poso sak wulan. Umpama 3 dina tok tiap bulan bagi umat Kanjeng Nabi wis dianggap cukup. Nek kurang dari 3 hari, ya berarti ono dina sing gak dipasani. Kula posoe mek sedina tok, berarti sing 20 dina gak kecatet poso. Kula malah gak blas, ya berarti sak wulan niku gak kecatet poso blas. Mulane niku wasiate Kanjeng Nabi nangone Abu Hurairah kan ngoten, ausoni khalili bisalasin niku. Salah satunya niku nggih niku puasa 3 hari dalam 1 bulan. Khusus Dzulhijjah karena 13 tasyrik diganti dengan tanggal 16. Niku carane ngonten. Ngonten Bu nggih. Nggih, sampun. Nggih. Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Pak. Jadi saya ingin bertanya terkait yang dijelaskan panjenengan tadi sebelum dan setelah Rasulullah ini menjadi Rasul ya. Nggih. Ada syariat baru yang digunakan. Nggih. Yang saya tanyakan adalah sebelum Rasulullah hadir sebagai Rasul yang kemudian menyempurnakan semuanya, apakah nama-nama bulannya itu masih tetap sebanyak 12 bulan itu juga akan Ramadan di antara 12 bulan sebelum Rasul ini datang? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa kira-kira yang menjadi alasan Rasulullah memilih bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur itu? Padahal ada 4 bulan yang sudah mulia sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama-nama bulan yang 12 itu sudah menjadi nama yang beredar di masyarakat Arab.
Jauh sejak dulu niku. Penamaan-penamaan itu didasarkan kepada iklim atau kebiasaan orang Arab. Kenapa disebut Ramadan? Itu dari kata Romado. Ramadan itu panas yang sangat terik yang membakar. Memang ketika Ramadan itu pada zaman dulu di Arab nggih, nek ten mriki beda malih. Beda tempat, beda iklim. Jadi niki ceritane wong Arab gawe jeneng Ramadan itu karena di bulan itu panas-panase musim. Nggih, panas-panase musim sehingga mereka menyebut Ramadan. Panas-panase musim niku Ramadan. Nggih. Lalu kemudian oleh para ulama niku, oh iya panas iki membakar iki. Tapi nek setelah Islam panas membakar itu panas membakar dosa-dosa. Panas mengikis atau menghanguskan dosa-dosa dengan puasa bulan Ramadan. Oke, jadi nama itu sudah ada mulane jenengan mendengar Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu orang Arab sudah mengenal. Tapi tahunnya yang enggak punya. Orang Arab enggak punya tahun. Jadi nek tanggal ngerti tanggal piro karena orang Arab sudah biasa menggunakan bulan sebagai penanggalan itu sudah biasa. Oh iki tanggal 15 iki. Kalau bulannya bunder. Oh iki tanggal 1. Maka disebut hilal itu karena dari kata halala itu. Maknanya berteriak. Hilal itu berteriak. Jadi wong Arab niku nek ketok bulan tanggal 1 niku bengok-bengok. Weh kalau bulan ini tanggal 1 kalau wis ganti bulan iki lah. Sehingga bulan tanggal 1 itu disebut hilal. Jadi mereka memberi nama itu berdasarkan apa yang sering muncul ketika momen atau bulan atau hari itu terjadi. Karena momen munculnya orang berteriak, teriak itu hilal, maka tanggal 1 itu disebut hilal. Bulan tanggal 1 itu disebut hilal. Termasuk Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Itu niku wayahe musim semi. Adem-ademe musim, enak-enake musim niku pas Rabiul Awal niku. Karena Rabi itu artinya musim semi. Nggih, enak-enake musim itu Rabi. Dadi nama-nama niku jenengan coba telusuri. Browsing tanapa niku terkait makna arti daripada nama-nama bulan niku. Niku sedaya enten maknane. Kenapa disebut Sya'ban? Nggih niki mulai awal masuk musim kering. Sehingga niku su'uban niku, su'bun niku pisah-pisah. Wong Arab niku padha tercerai-berai karena mencari sumber air. Nek wis mulai masuk Sa'ban niku wis mulai golek banyu, melayu mrono golek banyu. Iki mari ngene diluk engkas bulan Ramadan lho iki. Wis gak ono banyu niki. Lah niku Gusti Allah niku ndek. Nek yang menentukan bulan mulia napa Sayyidus Syuhur niku Allah. Nggih. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, dijadikan faman syahida minkumus syahra falyasumhu di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi niku Allah. Dan Allah meletakkan puasa Ramadan itu pada puncak panas-panase musim. Nggih. Niku sebagai napa? Cara puncak ujiane wong Arab niku nggih pas nduk Ramadan niku. Wayahe panas-panase, wayahe banyu sate banyu malah ditekakno kewajiban poso. Niku nek mboten wong sing istimewa nggih gak lolos niku nggih. Nggih untunge kita niki nduk Indonesia niku wis wulan napa mawon niku sami. Nggih, walaupun musim panas niku lho. Banyu niku gak sampai entek mriki niki. Nggih, sungai itu ndak pernah sampai kekeringan di Indonesia niki lho nggih. Pada umumnya di sebagian tempat mungkin enten kados nduk Gunung Kidul, Wonogiri, ngonten-ngonten niku enten, tapi mayoritas Indonesia itu ndak mengalami seperti di Arab niku. Lah Allah nggawe syariat poso Ramadan niku bagi orang-orang di sana terdahulu niku menjadi ujian terberat niku. Sehingga layak disebut Sayyidus Syuhur niku. Di samping banyak kemuliaan-kemuliaan yang diturunkan Allah di bulan Ramadan niku, Quran di bulan Ramadan ya. Kewajiban puasa di bulan Ramadan, Lailatul Qadar di bulan Ramadan, sehingga niku layak disebut Sayyidus Syuhur.
Di samping niku wau terberat, terpanas malah dikongkon poso niku ya. Nah niku dadi ngonten nggih. Jadi wong Arab niku sudah punya nama bulan, sudah punya nama hari, tapi tidak punya nama tahun. Sehingga Kanjeng Nabi niku 12 Rabiul Awal tahunnya tahun apa? Tahun gajah, karena yang diingat pada peristiwa di tahun itu adalah yang dekat dengan lahirnya Kanjeng Nabi, datangnya pasukan Abroha yang membawa beberapa ekor gajah. Enten sing ngomong siji, enten sing ngomong rolas. Gajah sing digawa Abroha niku gajah Afrika. Abroha niku gubernur, mboten raja. Abroha niku gubernur perwakilan dari Raja Najes, kekuasaannya di Habasyah. Kalau sekarang Ethiopia. Niku sampai masuk ten Jazirah Arab, khususnya Yaman. Niku masuk wilayah kekuasaan. Soalnya Yaman tasih enten subur-subure. Nek Mekah niku mboten enten subur-subure, mulane Mekah itu dari dulu tidak pernah dijajah meskipun oleh Habasyah, meskipun oleh Persia, meskipun oleh Romawi. Mekah itu tidak pernah dijajah. Karena jajah tanah sing biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram niku wis gak penting. Gak ono wite, gak ono banyune, menguasai tanah seperti itu untuk apa? Gak ono kepentingan. Tapi kalau Yaman masih ada suburnya. Yaman niku seijo. Oke, banyak pegunungan-pegunungan hijau di Yaman itu, sehingga dijajah kali Habasyah. Lah niku gajah impor. Abroha ten Yaman mboten enten gajah, Arab ndak ada gajah. Gajah niku cuma dua, ASEAN nggih, Arab niku termasuk Asia Tengah. Nggih. Niki dan Afrika. Lah Habasyah niku wilayah Afrika, niku enten gajahe kali Asia. Asia niku Indonesia dengan Thailand. Pintune nggih mboten enten gajahe. Nah, sehingga niku mboten gajah teko Yaman tapi gajah teko Afrika. Nggih, jadi bisa dibayangkan dulu niku nggih kapal-kapal besar sudah ada. Sampai isok ngangkut gajah wong zaman Nabi Nuh niku wong sakmono kae, hewan sakmono kae ya diangkut kabeh. Jadi jangan dibayangkan dulu niku primitif, kapalnya cilik-cilik mboten, biyen niku kapalnya gede-gede. Sehingga isok ekspor gajah ke Yaman. Dari Habasyah. Niku ndak kenal tahun, namanya tahun apa. Yo peristiwa terdekat iku lho waktu ono gajah mlebu nduk Mekah iku lho. Lahire wong biyen kan ngoten, wong biyen niku nggih durung kenal Masehi napa, wong biyen niku nek lahirmu iku biyen pas Gunung Kelut meledos iku lho. Ya niku ngiling-ngilingin niku nggih peristiwa-peristiwa besar itu yang diingat. Sehingga Kanjeng Nabi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lah Umar niku tercetus bikin tahun pertama, tahun kedua niku sejak ada gubernur-gubernur terutama dari Mesir. Mesir niku biasa oleh surat menyurat teko Romawi. Nggih. Lah waktu nyurat surate Sayyidina Umar niku bulane ono, tanggale ono, tapi tahunnya mboten enten, sehingga nduk administrasi niku cara surat iku ditumpuk. Bingung. Lho iki bulan Rabiul Awal tanggal iki Rabiul Awal sing wingi apa sing winginane apa sing sadurunge. Ya. Akhirnya bagaimana? Kirim surat nang Umar. Umar gawe tahun Umar. Nyatete iku cek enak, iki tahun piro iki. Jadi zaman Abu Bakar ndak ada, tahun pertama, tahun kedua ndak ada. Dimulainya itu dari Umar, sehingga ketika Umar itu nggak tiba-tiba tahun ke-13. Karena dihitung dari hijrahnya Rasulullah wafat tahun 11 semenjak dari hijrahnya. Dan ketika itu belum ada orang menyebut tahun hijriah yang pertama. Nggih dimulai ini teko tahun ke-13 mulai Umar berkuasa menjadi khalifah niku 13 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat tahun 11, 2 tahun Abu Bakar, Umar niku masuk tahun ke-13 niku. Semenjak itu baru ada, iki berarti tahun pertama, iki tahun kedua, tahun ketiga, perang Khandaq itu tahun kelima, perang Tabuk itu tahun ke-9. Itu karena semenjak Umar niki, sehingga orang mengidentifikasi tahun berapa niku nggih sejak Umar menentukan tahun Hijriah niku. Jadi mboten teko Umar tapi teko hijrahe Kanjeng Nabi lah, sehingga dari itu kemudian surat-surat niku mulai tertib. Nggih. Umar niku banyak hal-hal baru termasuk gawe kantor pos niku dalam Islam mulai Sayyidina Umar.
Nah niku ngonten nanti kapan-kapan disambung malih. Nggih. Sampun nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah yang tidak ada udzur bisa ikut sholat duha berjamaah. Sing enten perlune nggih monggo mboten napa-napa wangsul. Ditutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.